Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Selawat dan salam kepada Rasulullah junjungan alam. Dan kali ini saya ingin berbagi tentang dua event besar akademik yang akan berlangsung di UIN Araniri. Dan itu semua berkaitan dalam rangka pelaksanaan Milad UIN Araniri yang ke-59. Ada dua konferensi besar ya yang akan berlangsung. Yang pertama itu ARICIS, Araniri International Conference on Islamic Studies yang keempat. Nah, yang kedua ada ICONIC International Conference on Islamic Civilization yang merupakan konferensi tahunan dari Pasca Sarjana UIN Araniri. Untuk kali ini, kedua event besar akademik UIN Araniri ini akan berlangsung secara berurutan. Pertama sekali ARICIS pada tanggal 25 dan 26. Nah, kemudian lanjut ICONIC pada tanggal 27 dan 28. Mungkin kita bertanya apa itu konferensi dan bagaimana sebuah tradisi berkonferensi itu menjadi penting bagi akademisi, bagi peneliti, bagi mahasiswa pasca sarjana ataupun bahkan mahasiswa di S1 atau sarjana. Konferensi itu secara definisi ya, sederhananya itu adalah ketika orang-orang berkumpul dalam sebuah pertemuan formal untuk mendiskusikan, untuk membahas sesuatu. Dan ada banyak sekali bentuk konferensi, salah satunya adalah academic conference atau konferensi akademik. Ada business conference, tapi itu untuk berbisnis. Jadi mungkin kalau kita lebih relevan, academic conference. Nah, dalam academic conference atau konferensi akademik seperti yang akan berlangsung di ARICIS dan ICONIC, kita akan membahas sesuatu yang berupa hasil penelitian ya. Jadi garis bawahnya itu adalah hasil penelitian, bukan hasil angan-angan, bukan opini, tapi hasil penelitian atau hasil kajian. Bentuknya bermacam-macam ya. Jadi pembicara di konferensi itu akan ada yang kita namakan keynote speaker, pembicara kunci, akan ada yang bernama invited speaker, pembicara yang diundang, dan ada speaker atau pembicara di sesi-sesi paralel. Nah, yang di sesi-sesi paralel ini biasanya adalah mereka yang mengirimkan abstrak. Atau kadang-kadang beberapa konferensi meminta full paper ya, paper yang sudah selesai, yang penuh dengan kriteria 6.000 sampai 8.000 kata misalnya. Tapi kalau untuk yang sekarang, untuk konferensi ICONIC khususnya kita meminta peserta untuk mengirimkan abstrak. Nah, dari abstrak itu kemudian akan dibagi beberapa sesi paralel. Mungkin pertanyaannya adalah apa tema konferensi kali ini ya. Saya dalam hal ini barangkali akan lebih spesifik berbicara terkait ICONIC karena ICONIC adalah bahagian ya dari kegiatan akademik dari pasca sarjana. Untuk ICONIC kali ini judulnya adalah Religiosity, Technological Advancement and Social Change. Jadi kita berbicara bagaimana keberagamaan ya, yang itu adalah kata yang berasal dari agama ya. Kemudian perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Nah, jadi kalau kita bicara dengan konteks masa sekarang yang luar biasa ya, perubahan-perubahan yang terjadi baik secara sosial maupun infrastruktural ya, pembangunan-pembangunan yang luar biasa, dan yang tidak kalah pentingnya adalah perkembangan teknologi. Nah, bagaimana agama dan keberagamaan itu menemukan tempatnya seperti itu? Bagaimana proses agama dan beragama ya, ada tantangannya, sebagaimana juga pada saat yang sama ada kesempatan-kesempatan di balik tantangan-tantangan itu. Salah satu subtimnya itu adalah tentang tantangan pendidikan Islam di era Society 5.0. Terus juga subtim lainnya adalah tentang hukum Islam dan perubahan sosial. Kemudian ada juga subtim tentang agama dan keberagamaan, bagaimana orang beragama di era digital. Ada subtim juga yang berkaitan dengan ekonomi syariah ya, baik dalam konteks lokal di Aceh
maupun global. Ada beberapa isu yang akhir-akhir ini juga cukup hangat dibicarakan. Nah, kemudian juga ada subtim yang cukup relevan dengan technological advancement ya, berbicara tentang digital transformation dalam konteks kaitannya itu dengan komunikasi ya, karena ada prodi komunikasi penyiaran Islam di pasca sarjana. Kemudian ada subtim tentang hukum keluarga, karena akhir-akhir ini banyak sekali persoalan-persoalan sosial ya yang terjadi dalam masyarakat yang mungkin perlu kita bahas dari perspektif keluarga, hukum keluarga, apa tantangannya, apa perubahan-perubahan yang sedang terjadi seiring dengan itu tadi social change yang ada di dalam masyarakat. Nah, karena di pasca sarjana ada prodi pendidikan bahasa Arab, maka ada subtim yang ke arah linguistik ya, dan barangkali penekanannya lebih kepada pengajarannya ya, pengajaran bahasa asing yang dalam hal ini khususnya bahasa Arab. Nah, itu subtim-subtim yang kita tentukan. Mungkin pertanyaannya, apakah boleh yang tidak secara spesifik berkenaan langsung persis seperti wording ya, kata-kata yang ada di dalam subtim itu? Maka jawabannya adalah dengan prinsip interdisipliner, dan salah satu hal yang memang menjadi visi ya dalam rumusan yang kita miliki di pasca sarjana itu integrasi, maka sisi interdisipliner dengan bidang ilmu yang lain, antara bidang keislaman dengan ilmu-ilmu yang lain, itu sangat terbuka ruangnya di sini, termasuk di dalam konferensi. Artinya subtim yang ada itu adalah sebuah penjabaran ya dari tema dan keilmuan yang ada di pasca sarjana, dan tentu saja ini tidak harus berhenti pada keilmuan yang ada di pasca sarjana. Sejauh masih connect dengan tema, kita juga mengakomodir ya paper-paper yang akan dipresentasikan. Nah, jadi itu semua subtim yang ada dengan harapan bahwa coverage atau cakupan dari tema religiosity, technological advancement, and social changes bisa mencapai targetnya, karena semua itu adalah sebuah upaya ya bagaimana kita merespon secara keilmuan terhadap perubahan sosial yang sedang terjadi, terhadap perkembangan teknologi yang luar biasa, termasuk dalam hal ini teknologi digital ya, karena kita berada di era digital saat ini. Tapi tantangan yang kemudian ya kita kaitkan dengan agama dan keberagamaan, sebuah tradisi yang cukup lama, itu memerlukan jawaban-jawaban yang cukup ilmiah, bukan sekedar uji coba ya, trial and error. Makanya kemudian event-event konferensi akademik seperti ini, di mana para akademisi, peneliti mendiskusikan jawaban dan solusi untuk persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, menjadi sangat penting dan menemukan tempatnya ya. Semoga dengan upaya sungguh-sungguh dan kerja keras kita semuanya, harapan itu bisa tercapai ya. Jadi ada sebuah temuan-temuan kebaruan dalam bidang akademik, sebagaimana juga ada solusi praktis untuk persoalan-persoalan yang berkenaan dengan tema itu, yang kemudian bisa menjadi hal ya yang disuguhkan, yang disajikan kepada masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa perguruan tinggi itu memiliki 3 tridharma, tidak hanya pengajaran dan penelitian, tetapi juga pengabdian pada masyarakat. Karena di pasca sarjana UIN Araniri ada 7 bidang keilmuan dari 9 prodi, rata-rata subtim itu juga dikaitkan dengan 7 bidang keilmuan yang ada di pasca sarjana UIN Araniri, seperti itu. Nah, baik yang berkaitan misalnya ada prodi pendidikan agama Islam, maka ada subtim yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, kemudian di pasca sarjana juga ada prodi fikih modern, maka ada subtim yang berkaitan dengan Islamic law atau hukum Islam, dan seterusnya seperti itu. Di antara beberapa sesi yang kita buka ya secara luas itu, seperti yang saya katakan tadi, adalah parallel session yang dihadiri oleh, bisa jadi kolaborasi sebuah panel terdiri dari dosen dan mahasiswa, bisa jadi juga pembicara-pembicara yang individual yang kemudian kita
disatukan dalam satu panel tertentu berdasarkan kiriman abstrak mereka yang kita lihat dari sisi tema dan substansi. Harapannya adalah bahwa di saat setelah plenary session di mana para pembicara keynote menyampaikan hasil kajian-kajiannya, temuan-temuan mereka dalam penelitian, hari kedua kita akan fokus ya pada parallel session. Kepada para peserta diharapkan untuk tetap mengikuti baik hari pertama maupun hari kedua. Jadi tidak ada istilahnya itu yang presentasi mahasiswa ya gitu. Sehingga seolah-olah ya sudah tidak perlu dihadiri. Tidak demikian adanya, karena semua itu adalah sebuah proses ya. Mahasiswa juga berproses karena mereka juga mencoba untuk mendialogkan temuan-temuan hasil penelitian mereka, dan bisa jadi untuk tema-tema tertentu bahkan kita sendiri sebagai dosen tidak cukup detail mengetahuinya. Jadi keberadaan kita di kelas-kelas paralel bisa juga memberikan informasi kepada kita, dan pada saat yang sama juga kita bisa memberikan masukan dan input kepada mahasiswa yang mungkin kelasnya khususnya di pasca sarjana, karena lokasi konferensi kita kali ini di kampus, tidak di hotel. Kelasnya tidak diliburkan ya dalam tanda kutip, tapi kelasnya bertukar menjadi kelas konferensi. Jadi nanti silahkan masuk ke kelas-kelas paralel kalau misalnya ada kawan ya yang kebetulan memang bidang ilmunya relevan dengan bidang prodi, maka silahkan mengikuti panel mereka, atau bisa juga berdasarkan buku rundown dari acara, terlihat bidang-bidang keilmuan yang memang relevan dengan bidang keilmuan kita. Nah, jadi seperti itu, dan mudah-mudahan kita semua menikmati ya proses berkonferensi, karena ini adalah sebuah tradisi untuk menghidupkan ilmu, menghidupkan majelis ilmu, mencintai pengetahuan dan menyebarkannya secara bersama-sama untuk sebuah perubahan-perubahan yang jauh lebih baik ke depan. Demikian saja sebagai sebuah informasi awal. Mungkin nanti kita akan secara lebih detail membicarakan panel-panel dan bagaimana tutorial ya bagi para peserta untuk mengikuti tahapan-tahapan dari konferensi dari hari pertama sampai hari keempat kalau kita gabungkan kedua konferensi, sehingga konferensi ini betul-betul menjadi tradisi yang hidup ya, bukan hanya sekedar seremoni. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.